Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami keberuntungan di dalam hidup. Saudara, kalau berbicara tentang keberuntungan yang seringkali juga disebut sebagai laki, kadang orang berpikir keberuntungan itu terjadi secara otomatis dan didapatkan atau diperoleh oleh orang-orang tertentu, dialami oleh orang-orang tertentu. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada kita bahwa keberuntungan itu ada alasan. Tidak ada keberuntungan terjadi secara otomatis, tetapi setiap keberuntungan itu ada alasan. Dan keberuntungan yang benar itu adalah keberuntungan yang dikerjakan oleh Tuhan. Bukan keberuntungan yang bersumber dari hal yang lain, bukan bersumber dari perjudian, bukan bersumber dari kuasa kegelapan, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau bersumber dari yang lain, maka itu akan menimbulkan masalah yang lain. Tetapi kalau keberuntungan dari Tuhan, itu merupakan berkat daripada Tuhan. Dan sekali lagi, keberuntungan yang dikerjakan oleh Tuhan, itu selalu ada alasan. Nah, itu sebabnya saudara, kalau hari ini kita rindu mengalami keberuntungan di dalam kehidupan kita, kita harus punya atau memiliki alasan sehingga Tuhan akan mengerjakan keberuntungan dalam hidup kita. Kalau kita tidak memiliki alasan supaya Allah mengerjakan keberuntungan dalam hidup kita, maka keberuntungan itu tidak akan terjadi. Hari ini kalau kita lihat ke dalam hidup kita masing-masing, adakah saudara begitu rindu saudara mengalami keberuntungan dalam hidup saudara? Saya percaya sama seperti saya begitu rindu mengalami keberuntungan dari Tuhan. Saya percaya setiap saudara juga rindu Tuhan mengerjakan keberuntungan di dalam kehidupan saudara. Tetapi hal yang mungkin kita perlu renungkan bersama saudara, apakah ada alasannya sehingga Tuhan mengerjakan keberuntungan dalam hidup kita? Sudahkah ada dasar, sudahkah ada alasan Allah mengerjakan keberuntungan dalam hidup kita? Nah, mungkin saudara akan bertanya, apa alasannya? Apa dasarnya supaya Allah mengerjakan keberuntungan dalam hidupku? Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini saudara. Dengan kerinduan saudara akan mengalami keberuntungan dalam hidup saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar malam hari ini. Dan kemudian saya akan bisa melihat saudara bersaksi karena saudara mengalami keberuntungan dari Tuhan. Ketika saudara menerapkan prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar saudara, dan kemudian Allah mengerjakan keberuntungan dalam hidup saudara, silakan tuliskan kesaksian saudara bahwa Allah telah mengerjakan keberuntungan dalam hidup saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain sehingga mereka juga mengalami keberuntungan daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini adalah dari Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-8.
Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, dan saya akan menjelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Yosua pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Tuhan memanggil Yosua untuk menggantikan Musa memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Itu satu tanggung jawab yang besar. Itu satu pekerjaan atau tugas yang besar yang harus dilakukan oleh Yosua, yang Tuhan panggil dia untuk dia kerjakan dalam kehidupannya. Tanggung jawab yang harus dia tuntaskan di dalam kehidupannya. Dan dalam melaksanakan tugas yang Tuhan beri itu, Tuhan memberi jaminan bahwa dia bisa mengalami keberuntungan. Di ayat 7 bagian terakhir dikatakan, supaya engkau beruntung kemana saja engkau pergi. Jadi dalam tugas yang besar, yang sepertinya secara pikiran itu sesuatu yang sulit dan sangat berat, sulit untuk dikerjakan, memimpin satu bangsa dan kemudian merebut tanah Kanaan, di mana di sana ada banyak bangsa-bangsa yang besar yang harus dihadapi. Itu satu tanggung jawab yang begitu besar yang Tuhan taruh kepada Yosua. Apalagi Yosua menggantikan Musa, seorang pemimpin yang sangat terkenal, seorang pemimpin besar yang tidak ada seperti dia. Itulah yang harus digantikan oleh Yosua. Tetapi sekali lagi, namun pun demikian, betapa besarnya pun tanggung jawab, betapa sulit dan beratnya pun itu, sekali lagi Tuhan berkata bahwa supaya engkau beruntung. Jadi ada
jaminan bahwa dia bisa beruntung. Bahkan sampai 2 kali Tuhan tegaskan. Ayat yang ke-8 juga Tuhan berkata, sebab dengan demikian, di bagian terakhir saudara, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sampai 2 kali Tuhan menegaskan bahwa engkau akan beruntung. Engkau akan beruntung. Saudara, sebelum kita melanjutkan, hari ini saya rindu kita merenungkan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Adakah tanggung jawab yang besar yang sedang saudara pikul saat ini, yang disertai dengan masalah, persoalan, tantangan, kesulitan, dan sebagainya di atas tanggung jawab itu? Dan mungkin secara pikiran, mungkinkah aku bisa melalui ini? Mungkinkah aku bisa menyelesaikannya? Mungkinkah aku bisa menanggung jawabinya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Hari ini saudara, ada jaminan firman Tuhan bahwa saya dan saudara bisa mengalami keberuntungan dalam hal apapun hari ini yang sedang kita kerjakan, dalam tanggung jawab apapun yang sedang kita pikul hari ini. Seberapa berat pun itu, seberapa sulit pun tantangannya, seberapa mustahil pun itu untuk kita selesaikan. Dengar saudara, Allah berkata kepada Yosua sampai 2 kali, engkau akan beruntung. Engkau akan beruntung. Dan hari ini juga kalimat firman Tuhan ini saya percaya juga akan berlaku bagi setiap kita ketika kita menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, bahwa dalam semuanya, dalam segala tanggung jawab, dalam segala masalah dan persoalan, kita bisa beruntung. Saat ini mungkin saudara perlu kuatkan hati saudara bahwa oleh karena Tuhan aku bisa beruntung. Sebutkan apa yang menjadi tanggung jawab saudara. Sebutkan apa yang menjadi pekerjaan saudara. Silahkan sebutkan apa yang menjadi kesulitan-kesulitannya. Dan kemudian sebutkan saudara bahwa dalam semuanya itu, bersama Tuhan, aku bisa beruntung. Saudara, saya rindu ke depan saudara akan mengalami dan menyaksikan bahwa saudara mengalami keberuntungan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan kemudian saudara akan bersaksi keberuntungan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Dan saat ini saudara, sekali lagi saya mau menegaskan bahwa keberuntungan yang dikerjakan oleh Tuhan itu bukan tanpa alasan. Kata keberuntungan itu seringkali konotasinya adalah bahwa itu terjadi secara otomatis. Terjadi dan dialami oleh orang-orang tertentu yang beruntung. Tetapi malam hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa setiap orang bisa mengalami keberuntungan, bukan hanya orang-orang tertentu. Keberuntungan yang dikerjakan oleh Tuhan, setiap orang punya kesempatan untuk mengalaminya. Tetapi di sisi lain, bahwa ada alasan sehingga keberuntungan itu akan dikerjakan. Bukan semata-mata orang tertentu tiba-tiba mengalami keberuntungan. Tidak saudara, ada alasan. Di dalam teks ini kita akan belajar apa alasannya sehingga Yosua pada akhirnya mengalami keberuntungan. Apakah digenapi? Dalam hidup Yosua dia mengalami keberuntungan? Ya saudara. Kalau kita baca kisah hidup Yosua memimpin orang Israel, kita melihat keberuntungan demi keberuntungan dikerjakan oleh Tuhan. Keberuntungan demi keberuntungan dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Dan yang lebih luar biasa lagi saudara adalah bahwa sampai akhir hidup Yosua, dia memimpin orang Israel dengan begitu baik. Orang Israel mengalami damai, orang Israel mengalami sejahtera, diberkati di dalam pimpinan Yosua. Artinya apa saudara? Selama hidup Yosua, dia memimpin orang Israel dan dia mengalami keberuntungan. Bahkan orang-orang Israel pun mengalami keberuntungan di dalam pimpinan Yosua. Artinya keberuntungan yang dijanjikan Tuhan di sini, baik di ayat 7 maupun di ayat 8 ini, benar-benar digenapi di dalam kehidupan Yosua. Nah, itu yang saya rindu kita belajar saudara. Apa yang menjadi alasan sehingga keberuntungan yang dikerjakan Tuhan itu akan terjadi? Apa syarat yang Tuhan beri sehingga dia akan menyatakan keberuntungan dalam kehidupan kita saudara? Kita akan belajar. Ada 3 hal yang dijelaskan oleh firman Tuhan di sini untuk mengalami keberuntungan. Yang pertama, kita lihat ayat yang kedua mulai. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang,
Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara, sebelum keberuntungan itu terjadi, hal yang sangat mendasar di sini adalah Yosua dipanggil untuk melaksanakan tugas yang Tuhan beri bagi dia. Yosua dipanggil untuk menggantikan Musa, memimpin orang Israel menyeberangi sungai Yordan dan kemudian merebut tanah Kanaan, supaya janji Tuhan digenapi. Dalam hal apa Yosua mengalami keberuntungan? Dalam hal merebut tanah Kanaan, memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan bagaimana sehingga dia bisa mengalami keberuntungan memimpin orang Israel dan merebut tanah Kanaan? Yang pertama sekali adalah Tuhan berkata, bersiaplah sekarang. Seberangi sungai Yordan, pimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Jadi yang pertama di sini, saudara, sehingga keberuntungan itu bisa terjadi adalah Yosua siap mengambil tanggung jawab. Tuhan berkata, bersiap sekarang. Yosua siap. Yosua bersiap untuk mengambil tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada dia, mengambil tugas yang Tuhan percayakan kepada dia untuk memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Tanggung jawab itu tanggung jawab yang besar, saudara, bahkan tanggung jawab yang sulit. Sekali lagi, sangat wajar kalau misalnya Yosua berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Kenapa? Yang pertama, yang harus dia gantikan adalah Musa, pemimpin besar itu. Nabi yang besar itu yang harus dia gantikan. Lalu yang kedua, yang dia pimpin itu orang Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Kita sudah melihat bagaimana perjalanan mereka keluar dari Mesir, di padang gurun, dan seterusnya. Ketika mau masuk ke tanah Kanaan, setelah bangsa itu diintai pun masih masalah juga terjadi. Mereka tetap tidak percaya bahwa Allah sanggup menolong mereka masuk ke sana. Padahal sudah begitu banyak mujizat pertolongan Tuhan yang telah mereka alami. Tetapi mereka selalu saja tegar tengkuk dan sulit untuk dipimpin. Dan Musa juga, kenapa pada akhirnya dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan? Karena dia emosi dalam memimpin bangsa Israel, dalam mengeluarkan air dari batu itu, saudara. Artinya apa? Musa saja gagal, bisa dikatakan gagal memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan karena bangsa itu tegar tengkuk. Itulah yang harus dipimpin oleh Yosua. Ada tanggung jawab yang begitu sulit, saudara, karena bangsa itu tegar tengkuk. Dan yang ketiga, di Kanaan itu, saudara, ada begitu banyak bangsa-bangsa yang harus mereka lawan. Sedangkan mereka bangsa yang kecil. Kanaan itu luas dan begitu banyak bangsa di sana yang harus mereka taklukkan. Itu satu kesulitan yang lain lagi, saudara. Tanggung jawab yang besar yang lain lagi. Jadi, yang harus dia gantikan adalah Musa, pemimpin besar itu. Lalu kemudian yang harus dia pimpin adalah bangsa yang tegar tengkuk itu. Lalu kemudian juga bangsa yang akan direbut adalah bangsa Kanaan, bangsa yang besar itu. Saudara, wajar sekali kalau misalnya Yosua berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Wajar sekali dia berkata, Tuhan, aku tidak sanggup. Dan kalau dipikirkan kekuatan Yosua, wajar dia tidak sanggup. Tetapi saudara, ketika Tuhan berkata, bersiaplah untuk memimpin bangsa itu menyeberangi sungai Yordan dan merebut tanah Kanaan, Yosua tidak punya argumen apapun. Dia langsung bersiap dan kemudian memimpin bangsa itu ke tanah Kanaan, merebut ke tanah Kanaan, dan kemudian akhirnya tanah Kanaan mereka bisa rebut dan menangkan. Jadi yang pertama, saudara, apa alasan sehingga pada akhirnya keberuntungan yang dijanjikan Tuhan digenapi dalam hidup Yosua, dalam kepemimpinannya, bahkan sampai akhir kehidupannya? Pertama, dia siap memikul tanggung jawab yang Tuhan beri, sekalipun itu sulit, sekalipun itu berat. Dia siap bayar harga untuk memikul tanggung jawab yang Tuhan beri. Dia siap ambil resiko untuk memikul tanggung jawab yang Tuhan beri bagi dia. Hari ini, saudara,
Kalau saudara mau mengalami keberuntungan, maka tanyakan apa yang Tuhan mau saudara pikul. Tanggung jawab apa yang Tuhan mau saudara emban di dalam hidup saudara. Saudara lakukan di dalam hidup saudara. Saudara laksanakan, tanggung jawabi di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara memikul tanggung jawab yang diberi oleh Tuhan, maka saudara akan mengalami keberuntungan. Tapi kalau dalam hidup saudara, saudara hanya berpikir untuk kehidupan saudara, tanpa berpikir untuk melaksanakan kehendak Tuhan, melaksanakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan, maka keberuntungan dari Tuhan tidak akan pernah digenapi dalam hidup saudara. Kalau hidup saudara hanya untuk keegoisan, kalau hidup saudara hanya untuk kedagingan, perkara materi dan sebagainya, saudara tidak akan mengalami keberuntungan dari Tuhan. Keberuntungan dari Tuhan itu akan dikerjakan bagi orang-orang yang siap melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kehendak Tuhan bagi Yosua adalah memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Kehendak Tuhan bagi saudara apa hari ini? Adakah saudara yang Tuhan mau saudara terlibat dalam pelayanan? Aktif dalam pelayanan misalnya? Adakah saudara yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara melakukan sesuatu untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Adakah saudara yang mungkin Tuhan mau ketika Tuhan memberkati saudara, Tuhan mau saudara menggunakan hartamu untuk memajukan pekerjaan Tuhan juga? Atau apa yang Tuhan mau tanggung jawab yang saudara pikul saudara? Kalau saudara mau mengalami keberuntungan dalam hidup saudara, tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan? Dan kemudian pikul tanggung jawab yang Tuhan beri, laksanakan tanggung jawab yang Tuhan beri, maka keberuntungan akan menjadi bagian saudara. Puji Tuhan saudara. Yang kedua, alasan Yosua pada akhirnya mengalami keberuntungan di dalam kehidupannya, itu ada di ayat 5 sampai ayat 6 saudara. Demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara, yang kedua, Tuhan menegaskan di sini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena engkaulah yang akan memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Untuk mengalami keberuntungan yang dikerjakan oleh Tuhan, hal kedua yang Tuhan mau adalah setiap kita, sama seperti kepada Yosua, hidup dalam keteguhan hati. Maksudnya apa di sini? Percaya kepada apa? Percaya kepada penyertaan Tuhan. Karena di atas di ayat 5 dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Lalu kemudian ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi Tuhan mau Yosua hidup dalam kekuatan dan keteguhan hati, percaya bahwa Allah menyertai dia. Ada kesulitan? Ya, ada kesulitan. Ada tantangan? Ya, ada tantangan. Begitu masuk ke tanah Kanaan langsung berhadapan dengan tembok Yeriko yang besar. Tetapi tembok Yeriko pun rubuh. Kenapa? Karena Yosua menguatkan hati, meneguhkan hati, karena dia percaya penyertaan Tuhan. Sekalipun bangsa itu bangsa yang besar, tetapi Yosua punya hati yang teguh, punya hati yang kuat seperti yang dinasehatkan oleh firman Tuhan. Dia percaya penyertaan Tuhan atas segala tanggung jawab yang harus dia pikul. Sekalipun bangsa itu bangsa yang besar, dia percaya penyertaan Tuhan dan mereka akan menghadapi bangsa itu. Sekalipun tembok Yeriko, tembok yang begitu tebal, tidak mungkin untuk dirubuhkan, dia percaya. Dia menguatkan hati, dia percaya bahwa Tuhan akan sanggup merubuhkan tembok itu, karena Tuhan berkuasa merubuhkan tembok itu. Dan faktanya saudara, Allah sendiri yang merubuhkan tembok itu, dan Allah sendiri yang mengalahkan orang Kanaan. Jadi yang kedua yang dilakukan oleh Yosua adalah meneguhkan hati, menguatkan hati. Saat menghadapi tantangan, dia kuatkan hati dan percaya, ya Tuhan, aku percaya Engkau menyertai aku. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita rindu keberuntungan daripada Tuhan, percayalah
penyertaan Tuhan dalam segala kondisi yang saudara alami, dalam segala masalah, tantangan, kesulitan yang saudara alami, dalam memikul tanggung jawab yang Tuhan beri. Percaya penyertaan Tuhan. Dalam bisnis saudara, percaya penyertaan Tuhan. Di tengah keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, usaha saudara, percaya kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati, percaya bahwa Tuhan ikut bekerja, Tuhan ikut bertindak di sana. Saat masalah besar, saat tantangan besar, tetap percaya Tuhan menyertai saudara, dan Dia akan mengubah segala perkara. Dengan demikian saudara, ketika kita hidup dalam iman, percaya bahwa Dia hadir, percaya bahwa Dia menyertai, maka dengan demikian kita akan mengalami keberuntungan dari Tuhan. Ketika Tuhan melihat iman kita, maka dengan demikian Dia akan mengerjakan keberuntungan di dalam hidup kita. Jadi percayalah saudara, bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan hadir bersama dengan kita. Dia tidak tinggalkan kita, Dia hadir bersama kita. Kemudian alasan ketiga saudara, sehingga Yosua mengalami keberuntungan di dalam kehidupannya. Mulai ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hal ketiga di sini, saudara, yang ditegaskan oleh Tuhan adalah supaya Yosua bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Dia diperintahkan untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bahkan Yosua juga diperintahkan supaya memperkatakan Taurat itu kepada umat-umat Israel. Jadi Tuhan mau supaya hari-hari mereka hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Yosua memimpin orang Israel berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Orang Israel, mereka satu bangsa, hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Mereka bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Artinya semua aturan yang dilaksanakan itu berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Maka dengan demikian firman Tuhan menegaskan bahwa maka engkau akan beruntung. Jadi alasan ketiga untuk mengalami keberuntungan saudara di sini adalah bahwa Yosua harus hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Bahkan dia harus mengajarkan itu kepada orang Israel sehingga mereka bersama-sama menghidupi firman Tuhan di dalam menjalani kehidupan mereka. Dan ketika Tuhan melihat mereka hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan, Tuhan kerjakan keberuntungan di tengah-tengah mereka. Tuhan ikut berperang bersama dengan mereka. Ketika mereka menghadapi orang Yeriko saudara, tembok Yeriko diruntuhkan oleh Tuhan ketika mereka bersorak. Kalau kita lihat dalam perjalanan mereka merebut tanah Kanaan, kita melihat bagaimana mereka mentaati firman Tuhan, mereka melaksanakan petunjuk Tuhan, dan akhirnya bangsa Kanaan mereka rebut. Jadi alasan atau dasar ketiga sehingga mengalami keberuntungan saudara adalah ketika hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Demikian juga kita saudara, dalam kita melaksanakan bisnis kita, dalam kita melaksanakan pekerjaan kita, di tengah keluarga kita, dalam usaha pekerjaan apapun itu saudara, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dan kita menerapkan segala sesuatunya di dalamnya berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka kita akan mengalami keberuntungan. Yang menjadi masalah seringkali saudara, banyak orang yang mengharapkan keberuntungan daripada Tuhan, tapi cara yang dia jalankan salah atau bertentangan dengan firman Tuhan. Itu namanya mencobai Tuhan. Kalau saya dan saudara rindu keberuntungan dari Tuhan, kita rindu Tuhan mengerjakan keberuntungan dalam hidup kita, bisnis kita, pekerjaan kita, di tengah keluarga kita,
maka kita harus melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dia tidak mungkin menyangkali dirinya sendiri, dia tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Dia melakukan keberuntungan padahal yang dilakukan tidak sesuai dengan firman-Nya. Tidak mungkin, saudara. Allah akan selalu bekerja selaras dan seiring dengan firman-Nya. Itu sebabnya bagaimana supaya kita mengalami keberuntungan? Yang ketiga, hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu, perkatakan firman Tuhan itu, bertindak hati-hati sesuai dengan firman itu. Jadi isi kehidupan kita dengan firman Tuhan, saudara. Sekali lagi saya menegaskan bahwa channel ini dibuat untuk menolong saudara memahami firman Tuhan. Renungan firman Tuhan di channel ini dibuat secara ekspositori, artinya firman Tuhan digali secara objektif, supaya bukan pikiran saya sebagai hamba Tuhan yang saya beritakan kepada saudara, tapi benar-benar apa yang berasal dari firman Tuhan yang kita belajar. Dan kerinduan saya membuat renungan ini, saudara, supaya anak-anak Tuhan menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan, dan dengan demikian kita akan beruntung. Jadi saudara, prinsip ketiga untuk kita mengalami keberuntungan adalah hiduplah berdasarkan prinsip firman Tuhan. Renungkan firman itu, perkatakan firman itu, hidupi dan terapkan firman Tuhan itu. Kita sangat bersyukur di malam hari ini kita telah merenungkan firman Tuhan tentang keberuntungan, bahwa sama seperti Yosua mengalami keberuntungan, saya dan saudara pun kita bisa mengalami keberuntungan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita mengalami keberuntungan? Kita belajar dari firman Tuhan. Yang pertama tadi, bagaimana sehingga Yosua mengalami keberuntungan? Yang pertama, dia siap memikul tanggung jawab yang diberi oleh Tuhan. Dia siap mengerjakan tugas yang diberi oleh Tuhan, yaitu memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kalau saya dan saudara rindu keberuntungan, siaplah melaksanakan pekerjaan Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan. Yang kedua, bagaimana untuk mengalami keberuntungan? Percaya kepada penyertaan Tuhan dalam segala yang kita kerjakan. Sama seperti Yosua, menguatkan hati dan percaya bahwa Tuhan menyertai dia masuk ke tanah Kanaan sehingga dia beruntung. Kita pun akan mengalami keberuntungan kalau kita percaya dan sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Kita menguatkan hati kita karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana supaya mengalami keberuntungan? Sama seperti Yosua mengalami keberuntungan, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Renungkan firman itu, perkatakan firman itu, dan kemudian bertindak setiap hari berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Maka kita akan mengalami keberuntungan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup kita, dan saya berdoa saudara menjadi orang-orang beruntung di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kami bisa mengalami keberuntungan di dalam perjalanan hidup kami. Dan ada alasan sehingga kami mengalami keberuntungan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Di mana alasan yang sudah kami belajar adalah bahwa kami siap melakukan pekerjaan-Mu. Kami siap melakukan tugas yang Tuhan beri bagi kami. Kami harus percaya, menguatkan hati bahwa Engkau selalu menyertai kami apapun kondisinya. Percaya dan kuat bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dan kemudian kami juga akan mengalami keberuntungan ketika kami menerapkan prinsip-prinsip firman-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk kami mengalami keberuntungan. Ajar kami, tolong kami menerapkan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga mereka akan mengalami keberuntungan yang Engkau kerjakan di dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu jadi beruntung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara.
Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara, mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan, doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap
anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat
mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus.
Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing, ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa, lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta, ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini, ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta, ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa, ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus, ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus, ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya
mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita.
Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.